Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Jadi hari ini kita berada di tanggal 18 Juni 2025, hari Rabu, sehari sebelum interest rate decision. Jadi bakalan sangat-sangat penting untuk data hari ini, dan market berpeluang akan sangat-sangat volatil. Bahkan volatilitas sudah dari kemarin ya, di mana Bitcoin akhirnya harus drop sampai ke level 103. Padahal sebelumnya di perdagangan kemarin lumayan bagus, bertahan di kisaran area 107. Dan ya bisa dibilang sekarang market udah mulai sedikit mengalami recover. Nanti kita akan bahas seperti apa teknikalnya. Kalau kita melihat dari beberapa rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini, lumayan bakalan sangat penting. Ada ekspor import dari Jepang, kemudian data core CPI and CPI inflation dari Inggris. Datanya akan rilis jam 1 siang nanti. Sementara dari Indonesia juga akan ada interest rate decision. Lalu ada core CPI and CPI dari Uni Eropa yang rilis jam 4 sore nanti. Terus dari Amerika Serikat akan ada data housing dan juga initial jobless claim. Ini datanya akan didapetin jam setengah 8 malam. Kemudian juga data oil ya, gas oil production itu akan ada datanya jam setengah 10 malam. Dan juga dini hari besok itu akan ada interest rate decision dari Amerika Serikat. Data yang bakalan sangat penting, terutama kalau kita menantikan yang namanya economic projection dan juga statement dari Jerome Powell. Ini akan menjadi data yang paling penting yang akan kita temukan untuk kita bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan diambil atau kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed ke depannya untuk menyikapi yang namanya inflasi, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan dan juga data pengangguran saat ini. Ini akan menjadi data yang sangat penting, jadi market menjelang interest rate decision itu berpotensi akan volatil. By the way, datanya akan kita dapatin jam 1 dini hari besok. Itu beberapa rilis data dari market. Terus kalau kita lihat juga dari kondisi perang ya di Timur Tengah, ledakan terdengar di ibu kota Teheran, Iran, dan Donald Trump kemarin meminta untuk semua orang segera mengungsi dari ibu kota Iran gitu. Terus dari pemerintah Cina pun juga meminta supaya warga Cina segera meninggalkan Israel. Disarankan untuk pindah ke Yordania. Pokoknya kemarin berita itu cukup beraneka ragam ya. Ya itu bisa dibilang secara narasi, secara berita saat ini perang di Timur Tengah masih sedang digoreng oleh pasar, dan kita akan menunggu perkembangannya seperti apa ke depannya. Nah, di hari kemarin juga Donald Trump sempat melakukan negosiasi juga ya dengan beberapa negara di Eropa, terutama untuk European Union. Katanya untuk negosiasi itu masih berjalan begitu alot karena Uni Eropa sendiri juga nggak mau dengan gampang mengalah kepada Amerika Serikat. Begitu juga dengan negosiasi yang dilakukan oleh Trump dengan Jepang. Jadi mereka ini benar-benar masih kayak mencari titik keseimbangan. Tidak mudah untuk mencapai deal di kedua belah pihak supaya tetap bisa win-win solution seperti itu. Jadi ya negotiation berjalan alot, dan tentu saja kita akan menunggu banyak kesempatan lainnya ya supaya negosiasi ini bisa menemui titik temu yang menguntungkan seperti itu. Jadi kedepannya masih akan ada pertemuan-pertemuan terkait dengan fair trade deal dari Amerika Serikat dan juga berbagai macam negara. Kemudian kita juga dapat laporan dari Bank of Canada, di mana Bank of Canada mereview gimana kondisi dari perekonomian saat ini. Mereka melihat bahwa kondisi dari konsumsi warga di sana itu masih cenderung flat, masih datar, tidak terlalu banyak antusiasme pembelian barang. Inflasi pun juga masih tergolong terkendali. Ya, dari data perekonomian menunjukkan bahwa Kanada masih cukup strong.
mereka manufacturingnya masih oke, ya kan. Beberapa apa namanya transaksi dari berbagai negara juga masih berjalan cukup oke, meskipun sekarang kondisi dari perang tarif masih berlangsung dengan negara tetangga mereka yaitu Amerika. Dan dilihat juga dari kondisi lonjakan inflasi pun mereka juga masih cenderung stabil. Dan rencananya untuk kedepannya Bank of Canada ini bakalan mencoba untuk maintain mereka punya interest rate ya, supaya tidak terlalu naik atau tidak dinaikkan, tapi juga tidak akan diturunkan dengan gampang. Jadi intinya adalah mereka percaya bahwa inflasi mereka stabil di 2,3% secara rata-rata ya, dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya yaitu akan mempertahankan suku bunga mereka. Gitu, jadi ya overall bagus lah. Terus kemarin juga ada akun X-nya Pump Fund dan juga foundernya yaitu Alon ya, itu kena ban dari Twitter karena ya mungkin ada beberapa hal yang menyangkut tersebut, kejadian tersebut. Terus juga ada yang berspekulasi bahwa foundernya Pump Fund ini bunuh diri ya. Tapi itu berita yang simpang siur lah, belum ada klarifikasi secara nyata. Dan akunnya sekarang udah on sih setauku teman-teman. Itu menimbulkan kekhawatiran juga ya untuk para investor, sebab kan kita tahu platform Pump Fund ini lagi naik daun, salah satu platform Solana yang paling banyak aktivitasnya gitu. Jadi kalau kalau Pump Fund mengalami masalah, kemungkinan akan berimpact juga nih sama jumlah transaksi yang ada yang menggunakan jaringan Solana. Lalu ada CoinShare baru aja meluncurkan ya yang namanya Solana ETF. Mereka join untuk meluncurkan produk tersebut, teman-teman, yang kedepannya bakalan bisa diperdagangkan di Nasdaq. Ini masih sedang menunggu persetujuan. Lalu dari berita yang lain adalah sebuah apa ya, sebuah pengumuman bahwa Polygon ZK EVM ini bakalan ditutup, teman-teman. Nah, sebelumnya Polygon ini sempat diakuisisi oleh Herme ya dengan harga 250 juta US dollar pada tahun 2021. Nama Polygon itu akhirnya diganti menjadi Polygon CK EVM. Pembangunan proyeknya, developing yang dilakukan oleh developernya itu di stop, ditinggalkan begitu saja, tidak terlalu banyak mendapatkan upgrade, tidak pernah di-upgrade menggunakan bloops dan rantai berjalan. Dan pengumumannya rantainya akan segera ditutup. Ini menurut saya cukup mengejutkan sih untuk sebuah project sebesar Polygon kok nggak di-develop dengan bagus ya, dengan baik, nggak di-maintain teman-teman. Dibikin ganti nama terus ditinggalkan. Semoga bisa diperbaiki sih, karena itu akan sangat-sangat berdampak juga terhadap harga dari Polygon itu sendiri. Lalu teman-teman, Coinbase dikabarkan saat ini sedang menargetkan mereka mendapatkan approval dari SEC terkait dengan kemungkinan Coinbase memperdagangkan beberapa saham-saham yang sudah di-tokenize gitu. Jadi akan ada saham-saham big tech ya, teknologi besar dari Amerika Serikat yang sekarang ini sedang listing mungkin di Nasdaq, itu bisa diperdagangkan menjadi sebuah koin di Coinbase. Ini sekarang sedang mereka upayakan dan sedang menunggu approval untuk SEC-nya. Oke, market Bitcoin sempat mengalami penurunan di perdagangan kemarin. Namun kalau kita melihat dari data daily total net inflow dari Bitcoin spot ETF overall masih bagus. 412 juta US dollar masuk ke pasar, didominasi oleh BlackRock, Fidelity, ARK Invest, and Grayscale yang terus melakukan akumulasi. Sementara dari Ethereum Spot ETF juga masih surplus, masih ada kenaikan 21,39 juta US dollar yang masuk. Jadi overall kalau kita lihat dari data ETF, ini sebenarnya masih sangat-sangat positif untuk market. Jadi penurunan yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin, kalau kita perhatikan ya, ini murni karena ya tekanan yang terjadi secara jangka pendek. Kemungkinan besar sih ini ada
kepanikan yang terjadi, mungkin dari impact perang. Teman-teman, jika aku perhatikan di time frame 1 jamnya, ini yang jualan di perdagangan kemarin ini mayoritas retail ya. Terlihat dari bentuk candle yang masih cenderung minim, kecil, dan saat ini market udah mencoba buat di recover. Tadi marketnya nyentuh level 103.500 US dollar dan sekarang sudah rebound ke kisaran 105.000 US dollar. Nah, kalau kita melihat dari data liquidation untuk perdagangan kemarin, 0,5 miliar US dollar kemarin kena likuidasi, terutama dari posisi long, yang mana 421 jutanya kena likuidasi. Dan jika kita lihat dari heat map, area reboundnya itu pas banget di level di level di level demand yang cukup banyak, yaitu ada di kisaran 103 ribuan, teman-teman. 103.500 sebenarnya ya, ada demand yang lumayan banyak di sana, and then bisa membuat pergerakan harga dari Bitcoin mengalami rebound. Namun kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, sebenarnya di level tersebut memang tersedia banyak demand, dan level demand yang masih bisa berpotensi dicapai adalah di 103.200. Jadi sedikit di bawah itu masih ada demand yang akan berpotensi dicapai. Terus juga di level 102.600 juga masih ada demand yang siap menunggu untuk diambil, teman-teman. Jadi ibaratnya market kemarin turun, Bitcoin butuh isi bensin ya, mengambil liquidity yang ada di bawah gitu. Sementara kalau kita lihat dari aspek pergerakan secara umum, saya melihat pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah triangle ya. Kalau kita perhatikan di sini dia masih bergerak sideways di sebuah triangle antara range 111 sampai dengan 100 dolar. Jadi ibaratnya masih tektokan di sana, dan mungkin kita membutuhkan akumulasi lebih besar before akhirnya market rally, ataupun justru market malah melanjutkan fase koreksinya. Jadi apa yang terjadi kemarin ini juga bisa dibilang impact daripada beberapa narasi-narasi pada pasar. Jadi menurut saya apakah Bitcoin bakalan bearish? Untuk saat ini sih belum bisa kita tentukan, tapi memang kita sudah melakukan antisipasi dari beberapa hari terakhir tentang potensi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada Bitcoin, yaitu Bitcoin masuk ke fase bear market. Tapi ingat, itu baru antisipasi. Kita belum menemukan konfirmasi yang beneran real, apakah pergerakan Bitcoin ini kemungkinan bakalan dibawa turun atau seperti apa. Namun kalau kita lihat secara progresnya sejauh ini, untuk Bitcoin kita rasa masih sangat-sangat bagus. Volume perdagangan juga masih sangat-sangat oke ya untuk sejauh ini. Cuman memang di area kisaran 107 ke atas ini cenderung minim yang namanya demand, teman-teman. Artinya banyak trader yang pegang Bitcoin ini kan holder ya. Mereka nggak terlalu banyak aktivitas di level-level ini, sehingga untuk pergerakan Bitcoin supaya bisa naik rally itu masih belum bisa memungkinkan. Sehingga Bitcoin membutuhkan banyak liquidity yang ada di bawah, yang mana trader-trader ini masih sedang menunggu harga Bitcoin turun gitu. Akhirnya beberapa transaksi kemarin terjemput di kisaran level 103. Of course ini memberikan impact terhadap kenaikan jangka pendek pada Bitcoin. Nah, bila dilihat dari Fear and Greed Index, sejauh ini sih masih positif. Fear and Greed Index masih menunjukkan level 68, yang berarti market masih cukup greedy dalam hal melakukan akumulasi. Kita masih punya harapan sebenarnya untuk pergerakan Bitcoin bisa create new all time high yang baru. Mungkin itu membutuhkan waktu dan juga good news tentunya untuk pasar. Kemarin sih dari total 1, total 2, and total 3, kita melihat ada arus keluar ya, terutama kalau kita lihat di sini dominasinya itu paling besar di altcoin. Aku perhatikan banyak sekali altcoin yang mengalami drop signifikan. Moonpig salah satunya yang kemarin drop, lalu ada KTA juga, White, dan juga beberapa altcoin lain ini masih
terdepresiasi turun. Meme-meme token juga banyak yang sudah mulai ditinggalkan oleh pasar, sehingga kalau kita lihat impact-nya adalah penurunan harga yang lumayan. Seperti itu. Dilihat dari Bitcoin dominance, sejauh ini Bitcoin dominance masih ada penurunan ya di 0,81%, tapi overall secara pergerakan ini masih sangat strong gitu. Ya itu sih dari kondisi dari market. Kalau dari saya sendiri melihat saat ini Bitcoin masih aman-aman aja. Penurunan yang terjadi kemarin itu terbilang sangat-sangat wajar. Kalau kita lihat secara jangka pendek, ini di time frame 1 jam, movement daripada Bitcoin kemarin itu gagal mempertahankan area support di kisaran 106. Kemarin kita expect sebenarnya dari pergerakan Bitcoin ini setelah fase rally ya, mencapai target di 109.000, Bitcoin bisa koreksi wajar cuma sampai ke 106. Tapi di level 106 ini kan ada support nih. Ternyata demand-nya nggak terlalu banyak. Demand justru ada di bawah. Sehingga market justru mengambil liquidity yang ada di bawah. Seperti itu. Untuk sekarang ini sih kita optimis untuk fase recover. Hopefully pergerakan Bitcoin bisa naik kembali ke 106 atau kalau bisa ke 100 ya 107 lah menjelang pengumuman dari interest rate decision dan juga economic projection dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi ya itu semoga sebelum dini hari nanti market sudah bisa rebound. Oke, sekian aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ingat, market masih anomali, market masih banyak berita dan narasi yang berseliweran. Jadi arah dari pasar sebenarnya masih belum terlalu clear sejauh ini. Cuman kita sudah melihat kira-kira potensi pergerakannya seperti apa. Seandainya Bitcoin secara jangka menengah mampu melampaui level 109.000, maka opportunity untuk Bitcoin rally bahkan sampai ke 120 masih akan sangat terbuka. 120.000 ya. Akan tetapi kalau Bitcoin gagal mempertahankan area $100, wah ini merupakan level support yang sangat penting untuk Bitcoin. Maka next target kalau gagal mempertahankan level tersebut bisa ke 97.600-an, even bisa lebih rendah. Jadi faktor yang paling mendukung sekarang ini adalah sentimen dari perang, ini untuk jangka pendeknya ya, perang, lalu juga tentang tarif dari Amerika Serikat. Tapi kalau untuk jangka menengah itu sangat ditentukan oleh yang namanya interest rate decision, economic projection, dan juga FOMC statement dari Jerome Powell. Jadi sekian aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada sharing-sharing di komunitas Telegram terkait dengan mungkin yang trading, technical analysis. Kita banyak sharing di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen sama-sama belajar, bisa join di komunitas Telegram kita gratis, nggak ada yang bayar. Ya, jadi linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ini saya lagi pasang posisi long sih tadi. Ya, jadi semoga bisa gedein cuan ya, sempat akumulasi di kisaran 104.000 dan sekarang udah naik. Ya udahlah kita maintain aja. Oke, akhir kata saya Andre, makasih.